Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan ya kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini ya Allah masih melapangkan waktu kita, masih memudahkan ya, memudahkan niat kita, azam kita untuk konsisten ya di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi memang ini menjadi sebuah PR ya bagi umat Muslim ya, untuk senantiasa konsisten ya dalam belajar. Memang itu bukan sesuatu hal yang mudah ya, terbukti ya begitu kan. Dulu kita awali ya apa namanya forum ini ya setiap Selasa ya dari 4 orang ya, kemudian bertambah jadi 10, kemudian bertambah jadi 20, 25 gitu kan. Kemudian sekarang menjadi eh, sedikit ya. Ini alhamdulillah ada 2 yang bergabung. Ya artinya eh, tidak masalah ya bagi apa namanya bagi kami ya, karena memang belajar Al-Quran itu adalah tanggung jawab masing-masing orang ya. Tugas kami hanya memberikan fasilitas ya. Ketika akan digunakan ya silahkan. Ketika tidak digunakan juga ya tidak masalah, seperti itu. Tidak menjadi tidak akan mengurangi ya dari niat dan juga pahala yang sudah Allah berikan, insya Allah. Tetapi ini memang menjadi sebuah PR ya bagi umat Islam di Indonesia ya, karena kalau kita melihat data ya, data yang sudah di-share di publik ya, teman-teman Bapak Ibu juga bisa melihat sendiri, bisa mengakses ya, bahwa sekitar 2 tahun yang lalu ya, persentase dari umat Muslim di Indonesia yang kemudian belum bisa membaca Al-Quran, artinya masih buta huruf Al-Quran, atau kemudian masih terbata-bata membacanya, itu ada sekitar 65% ya. Sangat banyak ya, 65%. Padahal kita termasuk negeri yang paling besar ya, jumlah umat muslimnya. Tetapi hari ini 2 tahun berlalu ya, bukan berkurang malah bertambah. Nah, ini kan mungkin kita perlu banyak beristighfar ya kepada Allah SWT ya. Yang awalnya 65 sekarang justru malah menjadi 72 ya. Itu apa namanya di awal-awal tahun kemarin ya, awal-awal tahun 2023 ya. Nah, sekarang sudah lebih dari setengah tahun, wallahu alam ya. Kita belum melihat kembali apakah terus bertambah ataukah berkurang ya. Kalau terus bertambah ya berarti ini menjadi masalah sebenarnya, gitu kan. Masalah untuk kita pribadi begitu kan. Tapi ketika berkurang juga ternyata masih banyak karena masih di atas 60%. Jadi setengahnya aja tidak ada. Sehingga memang ini menjadi PR besar bagi para pembelajar, bagi para penuntut ilmu ya, bagi para guru juga ya, untuk
terus istiqomah ya di dalam mengajarkan, di dalam mendakwahkan Al-Quran. Nah, maka ya ah, maka ini menjadi sebuah evaluasi besar sebenarnya ya bagi bagi kita, bagi seorang Muslim, baik pembelajar ataupun sebagai seorang guru ya. Tetapi lagi-lagi ya memang ya belajar apapun ya, tidak hanya belajar Al-Quran ya, membutuhkan sebuah komitmen ya, komitmen yang tinggi gitu kan. Karena memang bagi sebagian orang ya, entah mungkin merasa kesulitan ya di dalam belajar, entah mungkin dengan mencukupkan diri ya, wallahu alam ya. Tetapi justru ini menjadi musibah ya. Ini sudah diingatkan oleh para ulama bahwasanya bahayanya seorang pembelajar itu adalah ketika ia berhenti belajar dan ketika ia mencukupkan dengan apa yang ia dapati hari ini. Padahal kita ini belajar Quran baru ini ya, baru secuil saja ya dari sekian banyak riwayat yang ada begitu kan. Itu pun juga masih masih baru kenalan gitu ya. Kita belum sampai mendalami sampai ke dalam-dalamnya begitu. Itu pun masih banyak yang apa namanya semangat, ada yang kemudian turun dan sebagainya. Nah, maka ini ya akhirnya ya menjadi PR kembali. Ya, semoga ini bisa menjadi pengingat ya untuk saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya agar kita terus istiqomah ya. Karena istiqomah itu memang sesuatu yang sulit dan memang istiqomah itu kadang kalau kita tidak punya azam yang kuat, nah akan terpengaruh ya kepada kondisi dari orang lain ya. Misal belajar kok cuman sendiri begitu kan, nah, sehingga kemudian nggak jadi belajar gitu kan. Belajar kok cuman berdua, bertiga, berempat, ya kemudian akhirnya berhenti belajar. Padahal laki-laki itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan masing-masing. Jadi tidak perlu melihat orang lain ya. Cukuplah lihatlah diri sendiri dan motivasi diri sendiri agar senantiasa istiqomah ya, senantiasa istiqomah. Karena dia itulah kunci keberhasilan itu salah satunya adalah istiqomah ya. Seperti itu. Dan memang istiqomah itu ya berat ya. Kalau ringan namanya istirahat ya. Mungkin itu sudah quotes yang sudah sering kita dengar ya. Tapi harapannya bukan hanya untuk didengarkan ya, tetapi ya memang untuk diaplikasikan. Kalau kita hanya sering mendengar, mendengar dan kemudian tidak kita praktekkan ya ya akan sama saja, tidak ada faedahnya untuk diri kita pribadi. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kemarin sampai ayat 8 ya. Surat Al-Mutaffifin ya. Maka sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-9 ya. Hari ini kita pendek-pendek ya. Jadi insya Allah paling 3 ayat ya. 9, 10 dan 11. Bisa dilihat mushafnya di rumah atau kalau sudah cukup dengan yang di layar ya bisa memanfaatkan yang ada di layar ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kita memasuki ayat 9 ya. Ayat 9 di situ yang perlu menjadi perhatian ini ya, ada 2 huruf awal ya, yaitu huruf kaf dengan huruf ta ya, huruf kaf dengan huruf ta. Ya, keduanya dia punya sifat hams ya. Maka ya tunaikan sifat hams itu baik dalam kondisi dia sukun ataupun dalam kondisi dia berharokat. Ya. Jadi kita ya, kita ya, kita bukan kita tapi
kita ya. Dan kafnya pendek, tanya panjang 2 rokat ya, karena ada fathah berdiri. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan mim ya. Maka ada idgham di sana, ada idgham bigunah, artinya idgham yang diucapkan yang dengan disertai dengan gunnah ya, disertai dengan gunnah. Maka tunaikan dulu gunnahnya ya, tunaikan dulu taronumnya, ditahan dulu 3 rokat, jangan tergesa-gesa. Kita bum ma bum ma ya, seperti itu ya, sambil didengungkan dia masuk ke rongga hidung. Kemudian di sini ada ro ya, ro sukun ya, ro sukun yang sebelumnya didahului harokat fathah ya, maka dia roknya dibaca dengan tebal ya, mau ya, bukan mar tetapi mau ya, mau mau. Kemudian qaf juga huruf tebal ya, maka naikkan pangkal lidahnya. Kemudian dia ada waw sukun setelah dhammah, maka dia dibaca 2 rokat dan bertemu dengan mim yang disukunkan, maka berubah hukumnya menjadi mad arid, jadi sukun ya. Maka boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Ya, kita seringnya pakai yang 4 ya. Kitabum mauqum. Ya. Qafnya jangan berlebihan sampai ya, tidak seperti itu ya. Tapi cukup naikkan saja pangkal lidahnya dengan wajar, ku, ya. Lalu monyongkan bibir ketika dia harokatnya dhammah ya. Kalau fathah maka jangan ya. Fathah dia tetap membuka, bukan dengan memonyongkan bibir. Terus kemudian kita lanjutkan ya di ayat yang ke-10 ya. Di situ ada ya sukun ya, di sini ya, ya sukun setelah harokat fathah. Maka di situ ada yang namanya huruf lin ya. Huruf lin itu huruf yang dibaca dengan lembut ya, dibaca dengan lembut. Maka jangan sampai membaca wailu, nah itu jangan sampai ditekan-tekan ya, jangan dipaksakan, tetapi dilembutkan saja secara normal. Wailu, Pak, jangan wailul yauma gitu kan. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ya. Nah, ini idgham bigunah ya. Nah, ini juga perlu berhati-hati ya. Walaupun di sini ada tasdidnya, nah, tetapi penulisan dalam konteks yang sebenarnya ya, dia tidak bertasdid ya. Maka jangan dimasukkan ke ya secara sempurna. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam huruf ya secara sempurna, maka gunnahnya akan hilang ya. Dia akan menjadi idhar yang kemudian ditahan lebih lama. Wailui, lui, wailui. Nah, ya kan, ketika langsung kayak hidungnya kita pencet, maka dia akan terus berbunyi. Sehingga dia bukan idgham ya, tetapi menjadi idhar. Maka perlu berhati-hati, dengungkan dulu ya. Wailun, lu ya, wailun ya, bukan lui ya. Ya, berbeda ya suaranya. Kemudian yauma idzil lil. Nah, ini lam bertasydid juga perlu jadi perhatian ya. Banyak pembaca Al-Qur'an yang menahan lam bertasydid ini terlalu lama ya. Yauma idzil lil. Nah, itu terlalu lama ya. Jadi cukup ditunaikan tasydidnya, jangan ditahan terlalu lama ya. Seperti itu. Kemudian lam sukun juga jangan ditekan ya. Dia tidak memiliki sifat syiddah ya. Ya sifatnya tawasud ya. Maka
lilmu ya, jangan yauma idil lil mukadzibin. Nah, itu agak kurang tepat ya, karena sifat-sifat dari setiap hurufnya itu bisa berubah ya. Walaupun memang yang menyadari itu ya memang orang-orang yang sudah belajar ya. Bagi orang-orang yang belum belajar sampai mendalam ya akan menganggap ya sama saja. Tetapi sejatinya itu berbeda. Karena kaidah tajwid itu adalah mengeluarkan setiap hurufnya ya. Kaidah tartil itu yang pertama tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu adalah mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat-tempat keluarnya beserta dengan sifat-sifatnya. Baik. Disertai dengan sifat-sifatnya ya. Baik sifat yang lazimah ataupun yang aridoh. Ya, maka kalau kita hanya mengucapkan tempat keluarnya saja tanpa disertai sifatnya, nah nanti akan berpeluang untuk menyamakan antara huruf yang satu dengan yang lain. Atau mungkin dia di tengah-tengah antara kedua huruf sehingga vokalnya tidak jelas. Ya, kemudian huruf zal bertasydid ya. Mukalbi ya. Zal itu dia punya sifat yang namanya rokhoah. Maka ketika dia bertasydid ya tunaikan ya. Tunaikan sifatnya. Maka jangan ditekan dengan mukaddi ya, tapi mukalbi ya, mukallibin. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ayat 10 ya sudah selesai. Kemudian kita berlanjut ke ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. Yang ke-11 ya dibuka dengan lam ta'rif ya. Lam ta'rif kayak ini dibaca dengan fathah ya. Allazina ya. Allazina. Ini huruf zal juga perlu menjadi perhatian. Nah, kadang ada beberapa sahabat yang sering menukar huruf zal ini dengan huruf zai, dengan allazina ya, allazi. Maka dan ini sering terjadi ketika membaca isti'adah ya. A'udzu billahi. Nah, a'udzu. Nah, jadi kurang tepat ya. A'udzu allazina. Kemudian yukalzi, ya ini juga sama dengan ayat yang ke-10 tadi. Tunaikan dulu ya sifat-sifat dari huruf zal ya. Salah satunya adalah rokhoah ya. Jangan ditekan ya sehingga merubah sifatnya. Sehingga nanti ketika dia disidahkan ya ada peluang dia berganti vokal ya. Bukan menjadi zal tetapi menjadi dal atau menjadi seperti huruf T ya. Yukazi bu punya ada waw sukun ya. Setelah dhammah maka dia dibaca 2 rakaat, kemudian yaumi ya, yaumi ini huruf lin juga, maka jangan ditekan ketika membaca huruf-huruf yang dibaca dengan lembut. Kemudian terakhir ya, yaumid. Nah, ini ada huruf dal ya, bertasydid. Nah, ini sering hilang ya dalnya, maka perlu menjadi perhatian ya. Yaumid din. Nah, ini mat arid disukun ya, boleh 246 ya, asalkan konsisten ya, sesuai dengan ketika awal memulai. Ya, itu sudah tiga apa namanya, 3 ayat ya yang akan kita praktekkan ya. Saya contohkan dulu.
Yang ingin membaca silahkan ya, bisa raise hand dulu nanti biar tidak berebut ya. Tapi ini sepertinya nggak berebut ya, karena yang bergabung hanya 7 ya. Kalau sampai 20 itu biasanya rebutan ya. Tapi nggak masalah ya, tetap raise hand aja ya biar bisa diurutkan. Kita contohkan dulu di ayat yang ke-9. Kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sekali lagi ya. Kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Bacaannya, perhatikan huruf-hurufnya ya. Silahkan yang mau bertanya boleh atau mau mencoba membaca juga dipersilahkan. Yang pertama Pak Makmun ya. Silahkan Pak Makmun dulu. Mau bertanya. Baik, Pak Ustadz, saya mencoba membaca. Apabila ada Ya, kesalahan mohon dibenarkan. ya insya Allah. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun marqum. Tanya kurangi sedikit, jangan lebih dari 2 rakaat. Kita bu, nah itu lebih dari 2. Kita bu, sekali ayun saja. Baik. Kitabum marqum. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Di sini gunahnya tunaikan dulu ya, ditahan dulu 3 rakaat. Wailu yau, lui yau. Nah, jangan terburu-buru ya. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Ya. Al allazina Hmm. yukazzibuna biyaumiddin. Alladzi dengan guna cukup 2 rakaat. Jangan alladzina Hmm. guna. Nah, itu sudah lebih Hmm. dari 2 ya. Cukup 2 rakaat saja. Hmm. Alladzina yukazzibuna Hmm. Biyaumi. yaumiddin. Ya, Biyaumi. biyaumiddin. Nah, coba sekali lagi. Alladzina yukazzibuna Hmm. Nanya biyaumiddin. panjang atau pendek, Pak? Pendek. Nah, jangan dipanjangkan. Oh Coba iya. lagi. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Ya, seperti itu ya. Nah, Baik, Ustaz. diperhatikan tadi ya untuk Ya, Pak Ustaz. gunanya ya seperti itu ya. Semoga Ya, istiqomah Pak Makmun. amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suwun, Pak Ustaz. Oke, Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selanjutnya ini ada Bang John. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan. Sehat Ustaz Sulisnya. Alhamdulillah sehat. Ah, Insya Allah. udah lama nggak ikut nih saya Ustaz. Sibuk Nge. jual martabak. Ada saja, dilalah ada Oh acara di ya. luar. Siap izin praktek nih Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Di sini jangan langsung masuk ke ya ya, jangan wailui. Nah, di sini ada gunnahnya wailui ya. Nah, lui jangan lui ya dan Lui, lui lui. Oh, kok lui seolah-olah lui gitu ya. lui ya. Nah, lui ya antara nun dengan ya ya. Nah, jadi suaranya sebagian ke hidung, sebagian ke makrotnya huruf ya ya. Jangan wailuya. Kalau wailuya dia tidak masuk ke hidung. Padahal itu ada kaidah dengung, maka harus masuk ke hidung ya. Nah, ini yang mengecoh memang tanda tasdid ya, karena ini sebenarnya tidak bertasdid ya. Tapi kalau di mushaf Indonesia yang diberikan tasdid. Maka ya ini harus kita yang memahami ya konsepnya dari idgham bigunah itu sendiri. Yuk coba Pak diulangi. Oke, izin ulang Ustaz. Wailui, wailui yawma idzil lil mukadzibin. Masih Ya, agak kagok gitu ya Ustaz. agak kagok. Tapi sudah mending daripada yang awal tadi ya. Sudah ada sedikit perubahan, tapi karena belum terbiasa mungkin ya. Nah, ini tinggal dibiasakan aja. Yuk lanjut Yuk, ayat lanjut. 11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak tidak banyak ya koreksinya, tinggal nanti yang di sini tadi ya. Ketika ada tanwin bertemu dengan ya ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw. Nah, itu jangan langsung masuk ke huruf yang ditasdid. Tetapi tunaikan dulu ya kaidah dengungnya ya, al khaisyumnya tunaikan dulu. Seperti itu. Begitu, Bang Dan Jan. tanya sedikit Ustaz, Ya, bi silakan. gunnah itu hurufnya apa aja ya? Hurufnya ada 4 ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw ya, ya nun Ya, mim nun, waw. mim, wawu. Itu Nah, yang gunnah ya. iya, Harus ditunaikan guna. 3 harokat ya. Ya, ditunaikan 3 harokat ya. Seperti itu ya. Dia hanya 4 itu ya, idgham bigunnah itu ya. Nanti yang lam dengan ro dia tanpa gunnah. Terima kasih Ustaz Yes, koreksinya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada Pak Agung ya. Silakan Pak Agung. Bisa dibuka dulu mic-nya ya. Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya agak keras sedikit, Pak. Suaranya pelan. Ya, izin mencoba ya Pak Ustadz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamzahnya agak dibuka mulutnya biar tidak ya. Ya. A bukan e. Terus shinnya juga ya minasya, sya bukan minas. Tambahkan lagi ya tekanannya biar tidak ngambang antara sin dengan shin ya. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Kerasa nggak sinnya mantul dikit? Bismi. Nah.
E-nya Bis, hilangkan. Bismillahi, jangan bismi. Nah, jangan bis, dipantulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mantul itu. Bismi. Nah, bismi. Bismi, Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum. Nah, di sini ya di awal bisa sampaikan ya. Kaf dengan ta dia bukan kata tapi kata. Kita ki ki ya. Kita kitabum marqum. Coba lagi. Kitabum marqum. Ya, lebih baik. Lanjut. Wa yaumaidil lil mukatsibin. Nah, di sini sama dengan Bang Chan tadi ya. Jangan langsung ke ya dan hamzahnya jangan diseret, jangan yaumaidzi ya. Tapi yaumai ya, jangan mai ya. Wailui ya, bukan wailui ya. Beda ya suaranya. Coba diulang lagi. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Yuk, diulang, Pak. Yaumaidil lil mukatsibin. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Coba sekali lagi. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dalnya seperti terdengar T di sini ya. Mitin, mit, di, da, di, du. Biyaumiddin. Coba. Biyaumiddin. Nah, seperti itu. Coba lagi. Diulang. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ketika disambung seperti ada campuran T-nya. Mitin ya. Midi ya, bukan miti. Kerasa nggak, Pak? Ya, Nggak, nggak kerasa. kerasa itu Pak Ustadz. Oh ya, berarti PR ya di dal yang bertasdid ini ya kadang tadi suaranya ada semacam campuran T ya ketika dari alladzi, tapi ketika hanya yaumiddin bisa. Berarti mungkin memang kadang kita nggak sadar ya, maka perlu dilatih kembali. Seperti itu. Ya, Cukup, syukur ya, Pak. Afwan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya atau mau mencoba? Silahkan ya. Masih ada waktu sekitar berapa ini? 13 menit ya. 13, 18 menitan ya. Kalau nggak ada ya apa namanya saya tambahkan beberapa hikmah ya. Nah, jadi memang ya sedikit apa namanya mengingatkan ya bahwasanya memang kita belajar Al-Qur'an itu memang tidak bisa instan ya, tidak bisa instan. Belajar Quran itu adalah ya kita belajar dengan apa kalau bahasanya ya dengan santai ya, dengan santai, dengan dinikmati prosesnya. Cuman memang sekarang ini ya beredar banyak sekali ya daurah-daurah ya atau training-training kelas-kelas
secara cepat belajar Al-Quran. Nah, ini bukannya kemudian tidak bagus ya, tetapi untuk awalan tidak masalah, tetapi bukan menjadi tujuan ya, karena belajar Quran itu tidak bisa cepat ya. Kita bukan fokus di cepat bisanya, tetapi adalah ketepatannya gitu kan. Karena ketika kita hanya berhenti pada kelas cepat bisa membaca Al-Quran, nanti peluangnya adalah apa yang kita ucapkan terkadang tidak tepat. Dan banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mencukupkan di situ, sehingga membaca dengan begitu cepatnya tidak memperhatikan huruf-huruf antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga rawan tertukar huruf ya, sehingga ketika kita mendengarkan itu terkadang merasa merasa ada yang tidak nyaman ya di telinga itu kan. Dan ini sering terjadi ya, karena ketidakpahaman di masyarakat begitu kan, banyak sekali ya orang yang terkagum-kagum dengan seseorang ya, seorang pembaca Al-Quran yang dia bisa membaca dengan cepat ya, dengan cepat sekali begitu kan. Dia kok lancar sekali bacanya itu kan. Saya tidak bisa mengikuti begitu kan. Atau yang kedua, iramanya kok bagus sekali begitu kan. Padahal membaca Al-Quran itu tidak hanya cukup lancar ya, tidak cukup hanya lancar dan berirama, tetapi harus benar apa yang diucapkan. Dan ini juga sering terjadi begitu kan, ketika orang-orang yang sudah belajar tahsin itu ya, seringkali ketika mendengar orang-orang yang dianggap bacaannya bagus hanya berdasarkan irama, tetapi setelah didengarkan dengan telinga itu ada yang kurang tepat ya. Dan itu hal semacam itu sudah sering terjadi sebenarnya. Jadi bukan hanya hari ini saja. Dan itu terjadi sejak zaman dulu ya. Bahkan sejak zamannya para tabi'in ya. Ketika itu ada imam kita ya, Imam Asim ya. Kan yang kita baca ini kan qiraatnya Imam Asim ya. Imam Asim ketika itu sedang berjalan dengan sahabatnya ya. Saya lupa namanya. Kemudian singgah di sebuah tempat begitu ya, singgah di sebuah tempat. Kemudian ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran ya, dengan irama yang begitu indah ya, dengan begitu mempesona, sehingga sahabatnya Imam Asim ini kemudian memuji memuji bacaan yang ia dengarkan. Dia bilang ke Imam Asim bahwasanya luar biasa bacaan si fulan itu ya, suaranya indah sekali, merdu sekali, enak didengar telinga. Tetapi Imam Asim mengatakan wallahi ya, demi Allah bahwa apa yang dia baca itu bukan Al-Quran. Kenapa beliau bilang seperti itu? Ya karena itu tadi. Itu kan huruf-hurufnya banyak yang tertukar, panjang pendeknya tertukar gitu kan, sehingga walaupun iramanya itu bagus tetapi kaidah tajwidnya bubar ya, kaidah tajwidnya rusak. Nah, maka ini juga menjadi PR ya bagi kita umat muslim di Indonesia yang terkadang seringkali mengutamakan irama ya daripada tajwid. Bukan berarti kemudian itu tidak boleh ya, tetapi kemudian alangkah baiknya ketika kita itu mau belajar irama, ya diawali dulu dengan pedoman tajwid yang kuat dulu. Gitu. Karena ketika tajwidnya tidak kuat, kemudian kita belajar irama, maka seringkali tajwidnya rusak karena dikalahkan dengan irama. Ya, gimana Bang John? Izin Ustaz, kalau ada waktu. Oh ya, boleh. Izin
Apa itu bertalaki surat Fatihah saya Ustaz ingin perbaiki Oh, KPP-nya. ya. Ini yang lain nggak ada yang baca? Kalau nggak ada Kalau ya yang lain silahkan. boleh. Kalau nggak ada masih ada waktu 11 menit ya. Cukup insya Allah. Silakan dibuka mushafnya atau kalau mau saya screen share dulu harus saya ini dulu. Mau pakai yang di layar atau di depan situ mushafnya? Boleh saya ambil mushaf sebentar Ustaz. Oh ya, ini apa namanya? Harus nyekrol panjang soalnya ya kalau di sini ini kan di 30 ya. Nah, silakan dibuka aja mushafnya yang di rumah ya. Oke Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya tidak perlu diayun ya. Alamin. Nah, innya apa namanya? Dihilangkan saja. Alamin. Jadi jangan min. Nah, itu dulu pas saya bertalaki juga seperti itu, tapi sama guru kami dikoreksi ya, karena itu apa namanya kurang tepat ya, nanti bisa merubah sifat lin dari mat ya menjadi ada sentakan sedikit ya, nah, jadi agak kurang tepat. Nah, seperti itu. Jadi Rabbil alamin. Tidak perlu di akhir tidak perlu nah, tidak perlu disentak ya. Tapi haluskan saja. Baik, izin ulang Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mau pakai berapa rokat? Kalau 4 tambahi lagi. Kurang ya? Iya kurang kalau mau 4 harokat itu belum sampai 4 harokat. Alamin. Nah, yuk lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Masih ada ya. Im. Harus dibiasakan sepertinya. Iya, dibiasakan. Nggak apa-apa, ini kan latihan ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, iya-nya jangan lama-lama. Ya, ini Bu Asid menjemput ya. Silakan boleh. Oke, jazakilah. Yang mau pamit boleh. Ini ya, iya. Nah, ya yang kedua jangan terlalu lama menahannya. Iyyaka wa iyyaka. Jangan wa iyyaka. Jadi tadi tidak konsisten antara ya tasdid yang pertama dengan yang kedua. Nah, itu dikonsistenkan ya. Baik, izin ulang Ustaz. Ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba diulang. Ihdinas siratal mustaqim.
ya, tinggal ininya ya, shotnya ditambahkan sedikit lagi untuk ketebalannya, tapi nggak masalah ya, sama roknya juga, tapi itu tidak merubah makna ya. Masih dilanjutkan dulu ayat yang ke-7. Siap berlatih, Ustaz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunya jangan panjang-panjang ya, cukup 2 rokat. Ghairil maghdubi, coba lagi. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal yang huruf dotnya ya, tebalnya belum dapat ya. Pangkalnya masih belum naik. Tapi Ini huruf apa ya, Ustaz? kenapa? Huruf apa bo, dot ya. Perlu, Ustaz. Walau bo, walau bolli. Itu lidahnya itu di mana, Ustaz, kalau bo itu? Huruf dot itu sisi lidahnya ada di geraham atas. Ya, sisi lidahnya di sini, geraham atas, boleh kanan, boleh kiri. Ya, walau ya, seperti itu. Begitu. Sama yang ininya tadi ya, po-nya juga kurang tebal ya, dia siropo ya. Tapi memang ketebalan ini tidak mengubah makna ya, jadi kadang ada beberapa ustadz yang memaklumi ya, tapi kalau mau kita sempurnakan itu lebih baik seperti itu. Ustaz, terima kasih, Ustaz. Begitu ya. Siap terus belajar. Ya, siap. Itu kalau jadi imam insya Allah sudah baik. Jadi apa namanya? Kalau jadi imam insya Allah sudah baik ya. Sholatnya sudah sah insya Allah gitu kan. Tidak banyak yang tertukar hurufnya ya, karena Al-Fatihah ini kan syarat sahnya sholat ya. Nah, maka memang perlu berhati-hati ya ketika mau menjadi imam ya. Jadi kalau kita merasa belum benar Al-Fatihahnya, maka akan lebih baik serahkan kepada yang lain yang dia lebih paham ya, seperti itu. Oke, kalau Bang Jan tadi insya Allah sudah bisa menjadi imam insya Allah ya, seperti itu. Ya, amin ya. Semoga barokah. Ada yang lain? Masih ada 3 menit ya. Kalau ada pertanyaan mungkin ya. Kalau nggak ada mungkin ya bisa kita akhiri ya. Ya tadi itu ya, sedikit mengingatkan sebelum kita tutup ya, yaitu adalah ketika belajar tentang Quran ya, maka dinikmati saja prosesnya ya. Jangan terlalu banyak protes ya. Ketika kemudian kita diingatkan oleh guru kita, tidak seperti itu ya, kurang begini, kurang begitu, ya sudah ikuti saja ya. Insya Allah itu adalah kebaikan buat kita ya. Jangan sampai kita malah protes ya. Sudah sepertinya sudah begini kok, sudah begitu kok, salah terus itu bagaimana begitu kan. Kemudian kita berpindah kepada guru yang lain. Ternyata di sana juga sama begitu. Kemudian di sana sama saja. Kemudian pindah lagi, akhirnya ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, gitu kan. Tetapi ya selesaikan dengan guru tersebut hingga tuntas sampai kita itu dinyatakan baik. Nah, maka setelah itu ya silahkan berpindah ke guru yang lain. Itu adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in ya.
Bahkan kebanyakan dari para tabi'in itu, walaupun beliau sudah dinyatakan baik oleh gurunya, tetap saja beliau tetap ingin bertalaki kepada guru yang di awal mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang harusnya menjadi semangat untuk kita untuk terus belajar. Nah, kita ini bukan ulama juga ya, bukan ustadz juga, kita hanya orang yang sedang belajar ya, maka ya jangan berhenti belajar ya, teruskan belajarnya hingga Allah memudahkan kita sampai kepada lisan yang fasih ya, atau afsahul lughati ya, lisan yang paling fasih ya, seperti itu. Wallahu a'lam ya. Mungkin cukup ya, sudah jam 5 kurang 1 menit. Tidak ada pertanyaan kan ya? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya nggak ada. Alhamdulillah, jika tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang tadi kita bahas ya, semoga yang membaca ataupun yang mendengar juga mendapatkan pahala di sisi Allah, dan semoga Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju kefasihan di dalam mengucapkan setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Maka membacanya ya harus disertai dengan tajwid. Dan tajwid itu adalah ilmu bunyi ya, bukan ilmu teori. Maka untuk memastikan kebenaran apa yang kita baca, maka setorkan kepada guru yang mutqin ya. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri karena kadang kita nggak sadar ya sudah benar ataukah belum apa yang kita keluarkan, seperti itu. Wallahu alam. Marilah kita akhiri, kita tutup forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran. Sama-sama wa iyyakum.